Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat AP, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Muhtaromi, Bidang Suara pada Persikatan Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai lanjutan dari belajar perpajakan sebagai WAPU, yaitu dengan melakukan simulasi worksheet perpajakan sebagai WAPU. Baik, di hadapan kita sudah terpampang sebuah worksheet perpajakan WAPU yang ini bisa digunakan sebagai bahan latihan oleh bendahara pengeluaran, BPP maupun PPSPM. Ini adalah transaksi yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar latihan di worksheet. Dari transaksi ini kita bisa mengidentifikasi pertama adalah jenis pajaknya. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke tarif dan seterusnya. Oke, mungkin kita mulai dulu dengan identifikasi jenis pajaknya ya. Oke, nomor 4 kita identifikasi transaksinya. Diterima pertanggungjawaban dari Intan atas kegiatan rapat luar kota dalam rangka penyusunan kurikulum Diklat Bendahara Pengeluaran di Jakarta. Adapun pengeluarannya adalah honor narasumber kepada dosen PTS. Honor berarti ini bagian dari PPh pasal 21. Kemudian dosen PTS ini kategorinya bukan pegawai. Kemudian karena tidak ber-NPWP, maka kita kenakan 20% lebih tinggi nanti tarifnya. Kemudian yang kedua, atau yang B, honor narasumber kepada dosen PTN. Golongan 3, berarti kita kenakan sesuai dengan golongannya. Golongan 3 kita potong PPh pasal 21-nya sebesar 5%. Kemudian yang ketiga, pembayaran paket meeting di Pak Hotel sebesar 8 juta. Untuk jasa hotel hanya kita kenakan PPh pasal 23. Jasa hotel ini dikecualikan dari pengenaan PPN karena dia sudah dipungut pajak daerah. Itu ya untuk identifikasi transaksinya. Mudah-mudahan cukup jelas sehingga dapat kita lanjutkan ke form worksheet-nya. Dibayarkan honorarium kepada dosen PTS atau non-PNS. Ini berarti kena PPh pasal 21. Sebagai informasi tadi bahwa non-PNS ini tidak ber-NWP. Berarti kita kenakan tarif 20% lebih tinggi. Tarif awalnya kan 5% ya, karena ini masuk dalam golongan bukan pegawai. Jadi narasumber masuk dalam klasifikasi bukan pegawai. Kemudian karena jumlah honornya di bawah 50 juta, maka tarifnya adalah 5%. Karena tidak memiliki NPWP, maka dikenakan 20% lebih tinggi menjadi 6%. Kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah 50% ya. 50% kali penghasilan. 50% kali 4.800.000. Atau sama dengan 2.400.000. Sehingga pajaknya adalah 6% ya. 6% kali 2.400.000. Atau sama dengan 144.000. Karena dibayarkan tanggal 11 Januari, maka batas waktu penyetorannya sampai dengan tanggal 18 Januari. Untuk laporannya masih sama ya, tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian kode akun untuk PPh pasal 21 ini 411121.
Kemudian kode jenis setorannya adalah 100 ya untuk. Kemudian setorannya atas nama instansi atau Pusdiklat. Oke. Kemudian ini tidak ditempel materi. Selanjutnya dibayarkan honor kepada dosen PTN. Sama ya, PPh 21, hanya yang berbeda tarifnya. Karena ini PNS, berarti sesuai dengan golongan. Golongan 3, 5%. Kemudian DPP-nya adalah 2.500.000, sesuai dengan honor yang dibayarkan. Sehingga besaran pajaknya adalah 5% ya. 5% kali 2.500.000 sama dengan 125.000. Sama ya, batas waktu penyetorannya 18 Januari karena pembayarannya sama. Kemudian batas waktu pelaporannya juga sama, 20 Februari. Kemudian kode akunnya 411121. Kemudian kode jenis setorannya adalah 402 dan setorannya atas nama Pusdiklat. Ini juga tidak dibubuhi biaya materi. Kemudian untuk yang ketiga ini, nomor 4, yang ketiga ya, pembayaran paket meeting ke hotel. Ini tadi tidak kita kenakan PPN karena sudah dipungut pajak daerah, sehingga hanya kita kenakan PPh pasal 23 saja. PPh pasal 23, besarnya adalah 2%. Kemudian karena tidak ada PPN, maka jumlah pembayaran pula sebagai DPP-nya, 8 juta. Maka besaran pajak yang dipotong adalah 2% kali 8 juta. Atau sama dengan 160.000. Batas waktu penyetorannya sama, 18 Januari. Kemudian batas waktu pelaporannya 20 Februari. Kemudian kode akunnya PPh 23 tadi berarti 411124. Kemudian kode jenis setorannya adalah 104. Kemudian setorannya atas nama Pusdiklat. Dan karena nilai kwitansinya di atas 5 juta, kita tempel ya materi 10.000. Oke ya, jadi ini soal nomor 4, ada 3 item. Pertama, pembayaran honor kepada non-PNS yang tidak ber-NPWP. Yang kedua kepada PNS. Dan yang ketiga pembayaran paket meeting. Itu yang non-PNS tadi, ini masuk dalam klasifikasi bukan pegawai. Sehingga untuk tarif pajaknya kena lapisan pasal 17. Yang sampai dengan 50 juta kena 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta kena 15%. Nah, ini karena di bawah 50 juta maka kita kenakan 5%. Karena yang bersangkutan tidak ber-NPWP maka dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Sehingga tarifnya menjadi 6%. Kemudian DPP untuk bukan pegawai adalah 50% kali penghasilan. 50% kali 4,8 sama dengan 2.400.000. Sehingga perhitungan pajaknya adalah 6% kali 2.400.000 sama dengan 144.000. Kemudian untuk penyetorannya, ini 7 hari setelah pembayaran. Kemudian pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Kode akunnya untuk PPh pasal 21 411121. Kemudian kode jenis setoran untuk PPh kepada non-PNS ini 100 dan setorannya atas nama Pusdiklat. Kemudian untuk honor yang PNS ini kita kenakan sesuai dengan golongan. Golongan 3 berarti kita kenakan 5%. Kemudian DPP-nya adalah jumlah pembayarannya itu. Jadi 5% kali 2.500.000
sama dengan 125.000. Untuk batas waktu penyetoran dan pelaporannya sama, dan akunnya juga sama. Kemudian untuk kode jenis setorannya 402 dan atas namanya Pusdiklat. Kemudian untuk yang paket meeting ini PPh 23 2%. DPP-nya karena tidak ada PPN maka jumlah pembayaran itulah sebagai DPP. Jadi 2% kali 8 juta sama dengan 160.000. Kemudian tanggal penyetoran, pelaporan ini sama dengan sebelumnya. Kemudian kode akunnya PPh 23 411124. Kemudian kode jenis setorannya 104 serta setorannya atas nama Pusdiklat. Kemudian karena akuntansinya di atas 5 juta, maka kita tempel materai sebesar 10.000. Oke, ini soal nomor 4 ya, saya kira sudah cukup jelas. Bisa kita lanjutkan ke soal nomor 5.